Saudara, belum lama pimpinan baru dilantik Badan Gizi Nasional BGN langsung didemo sejumlah orang dan kelompok massa. Ada yang mendesak agar BGN melakukan perbaikan dan ada juga yang meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG yang sudah ditalangi dana pribadi. Sejumlah aliansi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional BGN Rabu siang. Masa aksi menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, perwakilan pendemo menilai tata kelola program MBG yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka pun memasang garis kuning di depan kantor BGN sebagai simbol tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan MBG. Bahwa hari ini masyarakat muak dan marah atas program makan bergizi gratis yang mengorbankan ribuan siswa keracunan dan juga mengorbankan uang masyarakat kebanyakan yang dibayar melalui pajak. Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcome selama setahun program ini berjalan. Kami butuh negara hadir. Sementara itu sebelumnya sejumlah orang yang mengaku investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Mereka meluapkan kemarahannya dan mendesak agar dapat bertemu Kepala BGN yang baru, Nani Sdeyang. Mereka menagih janji pemerintah untuk pembangunan dapur MBG yang sudah mereka biayai dengan uang pribadi. Itu kemarin dari tanggal 12 bulan 3 ke dapur Narumonda. Habis itu iya. Terus tanggal 14 bulan 3. Ya, sampai hari ini nggak dibayar. Terhitung di Ibu aja udah berapa kali? 120 juta. 120 juta. Pemerintah belum dapat memastikan penggantian dana talangan yang sudah dikeluarkan para mitra untuk membangun fasilitas program makan bergizi gratis. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan penataan ulang program MBG masih berlangsung. Realisasi pengembalian dana akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara. Dijadikan modal bagi dia untuk pinjam uang bank. Nah, pinjam uang bank, kemudian dia mulai bangun. Karena kan titiknya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan oleh pejabat lama. Dia yakin bahwa nanti itu akan terrealisasi. Nah, sekarang dengan adanya permasalahan ini, makanya tadi Bu Nani nyampaikan akan ditata ulang. Ya mudah-mudahan ke depannya akan ada realisasi. Toh nyatanya kan ini sesuai dengan anggaran. Kepala BGN yang baru Nani Sdeyang juga sempat mengungkap akan menghemat anggaran dan lebih fokus pada kualitas ketimbang kuantitas penerima MBG. Kini publik menunggu langkah perbaikan konkret BGN di bawah kepemimpinan yang baru. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penyesuaian tarif Transjakarta. Memang selama bertahun-tahun tarif Transjakarta flat di harga Rp3.500. Namun kenaikan tarif menuai pro dan kontra karena dinilai membebani masyarakat yang bergantung pada transportasi umum. Apalagi di situasi ekonomi yang sedang tak menentu. Lantas sejauh mana Pemprov DKI Jakarta sudah mempertimbangkan keputusan ini dan bagaimana warga menyikapinya? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bondan Wicaksono dari halte MH Tamrin. Saudara, ada yang lagi rame nih. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penyesuaian tarif Transjakarta dan kemungkinan besar akan ada penyesuaian tarif untuk Trans Jabodetabek. Nah, tentunya ini pasti menuai pro dan kontra ya saudara, karena di sisi lain kalaupun harganya ataupun tarifnya naik, ada potensi pendapatan daerah bisa meningkat, kemudian juga kualitas layanan juga kemungkinan besar itu meningkat. Tapi di sisi lain juga masyarakat tentunya yang menggunakan Transjakarta ini bisa menanggung beban transportasi atau ongkos bepergian ini jadi lebih mahal. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang seperti ini di mana barang dan jasa harganya ini kompak sama-sama naik. Nah, kira-kira apa ya tanggapan dari pengguna Transjakarta yang sehari-hari nih menggantungkan
moda transportasinya menggunakan Transjakarta. Langsung saja kita tanyakan, Pak, boleh diperkenalkan namanya? Ridwan Nasution. Oke, Pak Ridwan, ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji rencana penyesuaian tarif, Pak. Jadi ada kemungkinan harga ataupun tarif menggunakan Transjakarta ini akan naik. Tanggapannya gimana, Pak? Ya kalau tanggapan saya bagi masyarakat Jakarta ini ya kan, saya kan pengguna busway selalu seterusnya ya kan. Sudah 5 tahun saya di Jakarta ini. Ya kalau bisa agak diperingankan lah, ya boleh sih naik, tapi ya sesuai dengan ekonomi kita ya, kalau bisa ya ini kan 3.500 ya, kalau bisa ya naik 500 nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk trayek busway itu tolonglah agak diperbanyak gitu, karena di jam kerja kita kan kadang kita masuk jam kerja jam 9, jam 8 ya kan, jadi tolong diperbanyak. Itu satu lagi, itu aja saya sediakan. Oke, Bapak kan ini sehari-hari naik Transjakarta ya, Pak. Bapak juga tadi bilang kalau misalnya harganya naik, tarifnya naik, setidaknya armadanya bisa lebih banyak gitu ya. Di rute-rute mana saja sih, Pak, yang biasanya Bapak lihat ini rame gitu? Yang paling utama itu ya Blok M, satu lagi di Roxy, arah ke Roxy, dan satu lagi ke Jakarta Kota. Saudara, sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah menganggarkan subsidi untuk transportasi umum dengan porsi yang cukup besar ya di APBD 2026. Totalnya ini mencapai 4,77 hingga 4,82 triliun rupiah yang didistribusikan ke berbagai transportasi umum. Salah satunya Transjakarta, itu totalnya mencapai 3,75 triliun rupiah. Dan kalau yang kita lihat memang tarif flat Transjakarta ini pun juga sudah bertahan cukup lama ya di angka 3.500 rupiah. Nah, pertanyaannya, kalaupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menaikkan tarifnya Transjakarta saat-saat ini, apakah cukup bijak di saat situasi ekonomi yang sepertinya barang dan jasa terus meningkat? Bagaimana menurut Anda? Renata Panggalo, Bondan Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang penyesuaian tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta segera diputuskan usai 3 bulan masa uji coba rampung. Penyesuaian tarif mempertimbangkan biaya operasional dengan rute panjang. Tarif TJ pada waktu saya secara resmi mencanangkan, kan pada waktu itu dikasih periode untuk 3 bulan. Dan 3 bulan kan belum selesai, baru akan selesai. Dan segera akan kita putuskan untuk itu. Untuk yang ke Soekarno-Hatta, khusus Soekarno-Hatta. Yang lainnya nantinya akan diputuskan secara bersamaan. Kenapa yang Soekarno-Hatta berbeda? Yang pertama karena jauh, berhentiannya banyak, parkir di sananya juga kosnya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain, maka tentunya pengeluarannya juga tidak, supaya subsidinya tidak terlalu tinggi. Kompas Siang masih akan segera kembali dari segmen Cerita Nusantara. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung berhasil membangun bisnis dan bisa mempekerjakan sejumlah anak muda. Ia memproduksi kue pai kekinian dan berhasil membuka lapangan pekerjaan.